Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Geulis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proyek 3, yaitu tentang proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Langsung saja kita pada pembahasan proyek 3 ini. Nah, dalam proyek 3 ini kita akan membuat dokumen Notepad yang nantinya akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau dikenal dengan HTML. Nah, dokumen ini dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, contohnya ada gambar di samping. Nah, ini. Ini merupakan gambar dari contoh HTML-nya. Nah, halaman web ini merupakan penjelasan dari sebuah restoran pizza yaitu University Pizza. Halaman ini akan di-share di internet yang tujuannya orang di internet dapat mengetahui apa yang ditawarkan oleh restoran pizza ini. Nah, fitur-fiturnya yang ada pada halaman web ini ada daftar. Yang pertama ada daftar bullets, ada daftar nomor di bawah, kemudian ada gambar, tabel, sebuah tabel, dan sederet link. Nah, apa sih bagian-bagian dari dokumen HTML? Bagiannya ada dua. Yang pertama ada bagian kepala atau head, dan yang kedua ada bagian tubuh atau body. Untuk bagian kepala sendiri memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi lain dari bagian kepala ini sebagai catatan penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web. Sebagian besar informasi di bagian kepala tidak pernah dilihat oleh orang yang membuka web. Sedangkan bagian tubuh merupakan informasi untuk memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Isi dari bagian tubuh yaitu ada perintah HTML, gambar, tabel, daftar, dan sederet link. Selanjutnya kita mulai untuk membuat dokumen HTML. Yang pertama kita pastinya membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Caranya untuk membuka Notepad, kita klik Start di bagian kiri layar, kemudian klik Program, kemudian sorot Notepad. Setelah disorot, klik 2 kali Notepad untuk membukanya. Nah, setelah pada halaman terbuka, nanti kita akan seperti ini. Nah, caranya yang pertama itu jangan pernah mengetikkan nomor baris ini seperti line 001 sampai seterusnya, karena baris ini hanya referensi dan memudahkan untuk menjelaskan saja. Dan jangan mencoba untuk melihat dokumen tersebut menggunakan browser web sebelum menyelesaikan keseluruhan dari tahap-tahap membuat dokumen ini. Yang pertama yang harus diperhatikan, HTML mengharuskan menggunakan perintah awal dan akhir, seperti HTML ini. Dan juga slash HTML untuk di bagian akhir setelah kita selesai mengerjakan. Nah, yang pertama kita setelah mengetikkan HTML, kita membuat bagian kepala. Bagian kepala diawali dengan perintah head. Kemudian kita ketikkan title untuk menuliskan judul halaman, yaitu titelnya University Pizza /title lagi. Kemudian setelah title sudah ditulis, jangan lupa untuk ditutup dengan slash head. Nanti jadinya seperti ini, University Pizza. Selanjutnya kita membuat bagian tubuh atau body, diawali dengan perintah body. Nah, dalam body ini mengarahkan atau meletakkan font University Pizza atau judul di bagian atas web pada posisi tengah. Caranya seperti line 6, yaitu top of page, kemudian line 7, yaitu alih center atau bagian atau posisi paragraf bagian posisi tengah. Kemudian kita juga bisa mewarnai font tersebut dan mengubah ukurannya. Setelah itu, jangan lupa ditutup dengan slash font. Kemudian memberikan daftar lokasi di mana saja pizza akan dijual. Nah, sebelum itu kita berikan satu baris kosong terlebih dahulu untuk spasi setelah satu paragraf di atasnya dengan perintah BR atau line break seperti line 12. Kemudian baru kita ketik daftar lokasi menggunakan bullets, diawali dengan perintah untuk membuat daftar bullets. Kemudian ketik lagi dengan perintah li
untuk setiap perintah ketika kita akan memasukkan lokasi tersebut. Seperti line 14 yaitu library, line 15 recreation center, dan line 16 north 101 north main. Di mana tiga lokasi tersebut akan menjadi lokasi dijualnya pizza tersebut. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel. Nah, tabel ini akan berisikan macam-macam topping, ukuran, dan harga dari pizza yang akan dijual. Dalam tabel ini membutuhkan 4 baris dan 4 kolom. Nah, untuk perintah TR digunakan untuk membuat baris, sedangkan TD untuk kolom. Baris pertama ini bersihkan kata topping, small, medium, dan large. Ditulis dengan huruf miring di bagian tengah. Kemudian baris kedua diisi jenis topping dan harganya. Dan harganya di setiap ukurannya, karena harga setiap ukuran itu berbeda-beda. Setelah sudah diisi, kemudian membuat garis sekitar tabel dengan perintah table border sama dengan I. Nanti akan muncul bordernya. Nah, untuk caranya tulis saja seperti yang sebelumnya, yaitu TD untuk kolom dan baris TR untuk barisnya. Kemudian masukkan katanya slash lagi kolom atau barisnya. Nah, untuk membuat HTML ini sangat sederhana tapi harus membutuhkan ketelitian, di mana harus mengawali dan mengakhiri sel data dan barisnya dalam tabel. Kemudian kita masuk dalam gambar. Nah, memasukkan gambar sendiri bukan kode dari HTML, tapi dipanggil dengan image dalam HTML ini. Nah, untuk mencari file sumber gambar seorang koki dengan perintah pizza main. IMG ini singkatan dari image, sedangkan SRC singkatan dari search. Kemudian, pilih gambar yang diinginkan. Setelah sudah, jika kita ingin membuat daftar angka seperti yang tertera di sini, kita mengetikkan perintah OL terlebih dahulu, kemudian baru mengetikkan kalimat yang kita inginkan. Di sini OL tentang it is the best pizza your ever taste, yang kedua ada OL our puddings are great, dan yang ketiga OL fast best delivery. Terakhir adalah sederet link, dimulai dari perintah href sama dengan link. Jika ingin dilihat oleh pengguna, menggunakan perintah /a, agar link-link ini dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian, setelah sudah semua dimasukkan, jangan lupa menutup dengan perintah /body dan /html, karena kita akan menutup body atau menutup bagian tubuhnya dan menutup HTML-nya. Perintah ini agar browser web dapat berjalan sesuai informasi yang diinginkan. Setelah sudah, jangan lupa untuk menyimpan file dokumen sebagai file HTML. Nah, di file dokumennya berbentuk dokumen teks dengan ekstensi .txt. Jika file disimpan dalam bentuk teks, maka browser tidak akan menerjemahkan dokumen teksnya. Cara untuk menyimpannya yaitu pilih file, save as, kemudian ketikkan nama file yang diinginkan, contohnya universitypizza.htm, kemudian pilih jenis filenya all files yang kode ANSI. Nah, untuk cara melihat halaman web, langkah-langkahnya yang pertama, pilih perintah file, kemudian perintah open. Yang kedua, ketik nama file atau browse untuk menemukan. Setelah ketemu, klik tombol OK. Nah, halaman web nantinya akan muncul. Yang ketiga, jika kita memerlukan perbaikan lagi, pilih editor Notepad. Setelah itu, edit kode HTML, kemudian simpan lagi sebagai dokumen. Nah, jika ingin mengulangi lagi atau perlu diedit lagi, buka browser web lagi dengan perintah view dan kemudian
perintah refresh dan ulangi sampai puas dalam mengedit atau sampai betul editannya. Di sini ada kelebihan dan kelemahan Notepad. Untuk kelemahannya, keharusan mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kodenya. Meskipun sederhana, namun pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Jika ada kesalahan ketik, dapat menghasilkan efek yang salah juga. Informasinya juga tidak akan muncul. Untuk kelebihannya, kode yang dibuat ini sangat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman-halaman web tersebut bekerja. Nah, sekian penjelasan proyek 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.